المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang saya muliakan pengurus Masjid Jami As-Sakinah, yang saya muliakan para alim ulama cerdik pandai, saudara-saudari semuanya yang dirahmati Allah. Mengawali perjumpaan ini, mari kita dengan tanpa bosan memuji, memuja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah dan taufik kepada kita untuk bisa menunaikan apa yang diperintahkannya. Sejenak sampai Isya datang, kita akan bersama-sama membaca apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah melalui riwayat orang-orang terpercaya sebelum kita, ya. Mudah-mudahan Allah ridha dengan aktivitas kita ini, amin ya rabbal alamin. Salawat salam mari kita bacakan, ya, untuk Rasulullah, untuk keluarga, untuk seluruh sahabat dan seluruh pengikut beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Jadi kalau kita cinta tuh, sholawat tuh ngasih contoh. Ekspresi cinta nih berdoa baik untuk orang yang kita cintai. Kalau kita cinta orang-orang beriman, maka kita berdoa baik kepada Allah untuk mereka, ya. Berdoa baik tuh, sebaik-baik doa itu kita minta ampunan untuk orang-orang beriman. Jangan malah sebaliknya, kita minta kepada Allah untuk melaknat orang beriman. Oh, itu teruk tuh, katanya cinta, betul lah, tapi doanya buruk. Nah, kalau kita enggak meniru ruh salawat, kita cinta dengan Rasul, kita bisa berjumpa, betul. Nah, kita memohon dengan Allah, ya Allah, kami tak bisa membalas kebaikan beliau, kan? Yang bisa membalas kebaikan beliau hanyalah Engkau. Dari itu rahmati beliau, ya, salamahkan beliau. Nah, gitu. Lanjut, Pak, ya. Judulnya singkat. Itu. Kewajiban rakyat mentaati pemerintah, ya, selama isi perintahnya, isi aturannya bukan maksiat. Nah, maksiat sudah saya jelasin, ya. Maksiat itu apa yang Allah dan Rasul haramkan. Wah, itu maksiat. Cuman dari Allah dan Rasul ini tak semuanya dengan bahasa haram. Ada bahasanya itu larangan saja. Itu larangan. Kamu jangan, loh, itu larangan. Nah, kita nih tak begitu paham. Larangan nih nunjukin haram ke atau nunjukin makruh? Oh, atau setakat bimbingan saja, yang lebih utama tak buat. Nah, ulama sebelum kita tuh, Pak, yang paham. Itulah ulama sebelum kita yang paham. Oleh karena itu kita nih memiliki keterbatasan membaca Quran, membaca hadis. Oh, ini diperintah nih. Oh, wajib berarti. Oh, belum tentu, kan? Belum tentu. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah oleh kalian, wahai para wali, orang-orang yang masih perawan, orang-orang yang masih jejaka,
atau yang sudah duda, sudah janda gitu ya, dari hamba-hamba kalian, coba kira-kira para wali disuruh nikahin, cuman wajib dah, bukan perintah tuh, betul lah. Kemana nih perintah nih arahnya nih, nah, kan gitu. Nah itu kita nih kurang alat Ustaz, nak bongkar itu tuh kurang alat. Nah makanya jangan, kalau alatnya kurang ya jangan sok jago bongkar-bongkar gitu loh, nanti tak bisa nyambung lagi. Saya punya tetangga dulu tapi almarhum, Allahumma gfir lahu warhamhu, di bawah saya, orang kaya di kampung, ya orang kaya kampung lah, bukan orang kaya THI lah ya. Jadi terbeli motornya baru, anak laki satu-satunya kan, baru sebulan Honda baru tuh dibongkar dia, penasaran gitu kan, mana benda ini bisa laju ini, dibongkar, masang tak pandai. Paham Pak ya? Kenapa? Kurang alat, kurang pengetahuan. Ngebongkar bisa, masang tak bisa. Nah, Quran pun sama Pak ya, sunnah Rasul pun sama. Kita kalau kurang alat nih nanti ngebongkarnya malah salah, betul lah. Oleh karena itu udahlah, setingkat-tingkat kita nih tak usah bongkar-bongkar sendiri ya, kita ngikut aja dengan para ahli yang hidup sebelum kita yang komplit alat untuk ngebongkarnya. Maka hadirin mohon maaf ya, para ulama itu menyebut yang wajib dilakukan dalam sholat itu 17 loh, 17 saja, itu namanya rukun sholat. Padahal kayak takbir intiqolah tuh isi hadisnya itu perintah loh. Fa idza kabbara fakabbiru. Oh, bila sang imam bertakbir maka bertakbirlah kalian. Ustaz tadi berapa kali takbir? Tak hitung ya? Ustaz ini tak hitung pula. Sebelum sholat lah hitung dulu. Tapi kata ulama, takbir yang wajib dalam sholat itu hanya sekali loh, takbiratul ihram. Padahal bahasa hadisnya fakabbiru. Bila imam takbir tak ada batas kan, apa takbiratul ihram, apa mau ruku, apa mau sujud, apa bangkit dari sujud, betul? Bahasanya fakabbiru. Tapi kata ulama yang wajib itu cuman yang pertama, sisanya sunnat hayat, anjuran. Kalau kita yang baca hadis itu, oh berarti takbir itu wajib loh, setiap imam takbir kita harus takbir. Kalau jadi paham dah Pak? Nah, maka kemarin sudah saya sampaikan, maksiat itu apa isinya? Apa yang Allah haramkan, apa yang Rasul haramkan, betul? Nah, kalau kita langgar lah itu maksiat. Apa yang Allah wajibkan, apa yang Rasul wajibkan, kalau kita tak buat, nah itu namanya maksiat. Paham ya? Nah, pengharaman itu diambil dari larangan, kewajiban itu diambil dari perintah. Paham Pak ya? Nah itu. Lanjut. Wa tahrimu ta'atihim fil maksiyah, dan haram mentaati pemerintah kalau isi perintahnya, isi aturannya adalah kemaksiatan, isinya dosa. Paham Pak ya? Tapi insya Allah lah di Indonesia nih selama ulama masih bergandeng tangan dengan pemerintah, insya Allah terbimbing, betul lah. Maka ulama dengan pemerintah ini jangan berhadap-hadap Pak, harus sejalan. Kalau berhadap-hadap susah nanti Pak negur, betul lah. Kalau berhadap-hadap negur bisa tapi tak dengar. Awak bentak-bentak aku, males lah dengar, kan gitu jadinya. Coba kalau sejalan, ngingatkannya enak kan, jangan terlalu laju lah. Oh iya, direm dia, gak bagus tuh. Oh kan sejalan tuh. Coba kalau begini, dari sini begini, dari sini gini lagi. Paham gak Pak? Nah itu, maka sejalan, betul lah. Bergandeng tangan.
andai keliru ingatkan. Begitu Pak peran ulama. Paham Pak ya? Nah, itu. Biar senang lah mengingatkannya. Karena pemerintah ini Pak punya senjata, punya syaukah, punya kekuatan. Itu yang tak ada di kita. Betul lah. Gitu. Kayak kita berhadap dengan singa Pak. Jangan Bapak singa ngangau, kita ngangau juga. Selesai kita ditelan semua, betul lah. Betul lah. Kalau dengan singa itu cari jalan yang aman. Betul lah. Ayatnya sudah ya, kemarin baru hadis pertama saya sampaikan. Ini terlewat sedikit ya. Berarti Ustaz, kewajiban taat kepada pemerintah selama bukan catatannya tuh kalau pemerintah meminta melakukan yang wajib maka harus taat. Betul lah. Kalau pemerintah memerintahkan yang sunat maka harus taat. Kalau pemerintah memerintahkan yang mubah maka harus taat. Kalau pemerintah memerintahkan yang makruh maka harus taat. Gitu jadinya. Baru tak boleh ditaati itu kalau pemerintah memerintahkan yang haram. Kalau pemerintah memerintahkan meninggalkan yang wajib. Paham ya? Oh, sekali lagi. Penting ya. Tuh biar kita ada acuan ya. Bernegara ini punya acuan gitu. Ya. Jadi perbuatan kita mentaati, melakukan sesuatu yang diundang-undangkan nih tak sia-sia. Betul lah, tak sia-sia. Coba nyatetin nikah itu hukumnya apa? Mubah. Wong nikahnya sendiri aja mubah kan? Betul lah. Maka nyatetinnya jadi wajib. Ya mubah. Tapi ini yang mintanya ulil amri loh. Yang mintanya ulil amri. Maka hati-hati nikah siri itu sekarang ya. Kalau dulu sebelum tahun 45 ya kan belum ada aturannya. Betul lah. Nikah siri itu jangan buat lah, karena tak menghargai perintah Allah. Apa itu? Wa ulil amri minkum. Susah Pak katanya nikah nih. Tak ada yang susah. Nikah gratis Pak. Kalau Bapak nak nambah, tinggal pergi ke KUA bawa istri baru tuh, cuman lewat pengadilan dulu. Betul lah. Perai. Kalau ada Pak KUA minta duit dengan Bapak nikah dalam kantor, tinggal bilang dengan Kanwil Kemenag Kepri. Tinggal bilang sama kepala kantor Kemenag Tanjung Pinang, selesai itu Pak KUA. Betul lah. Kalau minta uang di luar ketentuan. Gerai Ustaz, tinggal berani aja. Berani tidak? Kan gitu. Kalau tak berani, kalau Pak KUA berani aja. Nikahin. Ngapa susah nikahin kan? Ustadz yang tak berani. Jadi keharaman taat kepada pemerintah itu hanya dalam maksiat, ya. Berarti isi perintahnya perkara dosa. Dosa itu gambarannya dua. Apa yang diharam dilanggar, apa yang diwajibkan ditinggalkan. Nah, itu gambaran haram, gambaran maksiat. Puasa Senin Kemis perintah Rasul lah. Perintah Rasul kan? Perintah Rasul. Kata ulama perintahnya itu wajib atau sunat? Sunat. Sunat kan? Kalau Bapak Senin tak puasa dosa tak? Dosa? Enggak kan? Enggak dosa. Udah gitu aja. Paham ya? Tapi kalau pemerintah yang bilang kalian harus puasa Senin Kemis, lain cerita itu Pak. Harus didengar. Paham Pak ya? Gitu.
Tak usah puasa Senin Kemis katanya karena kita nak perang. Nah, gimana tuh? Tapi yang ngomongnya pemerintah, wajib dengar dah. Wajib. Paham Pak? Jangan puasa Senin Kemis karena kita nak gali sumur 50 meter kata pemerintah tuh. Nak gotong royong tuh. Iya, kalau yang ngomongnya pemerintah ngeri Ustaz. Makanya makhluk setelah Rasul yang digandengkan dengan Allah, yang minta oleh Allah kita mentaatinya satu aja, ulil amri. Kepada emak bapak kita bahasanya bukan taat, ihsan. Ihsan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti. Fala tuti. Tapi kalau untuk memperlakukan mereka bahasanya paham? Adamut. Tapi khusus untuk ulil amri disejajarkan dengan atiullah, atiur rasul dan ulil amri. Penting nih Pak. Maka saya baca surat Ibrahim ya. Surat Ibrahim itu surat ke-14. Ayat 6, ayat 7. Ayat 6 tuh Allah menceritakan tentang hari kemerdekaan Bani Israel dari Fir'aun. Ayat 6 tuh Ustaz. Idh anzainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab ya. Ingat pada hari di mana kalian di hari itu kuselamatkan. Kata orang Yahudi di Madinah, Allah nyelamatin Musa dan Bani Israel itu di bulan Muharram tanggal 10. Maka mereka puasa kan. Jadi memperingati hari kemerdekaan itu ada contohnya dari Yahudi. Dari Yahudi. Tapi diiyahkan Rasul. Buktinya mereka puasa, Rasul pun mau puasa. Oh ana ahakku minkum katanya. Oh saya lebih berhak untuk puasa daripada kalian karena Nabi Musa kan saudaranya Rasul. Betul lah. Puasa. Nah tahun ini nih bertepatan Agustus Muharram juga, betul lah. Nah, Muharram juga. Dimana kita tuh memperingati hari dibebaskannya kita oleh Allah dari cengkeraman kezaliman penjajah. Coba ayat 7-nya Ustaz baca. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kita nak baca runut, kan berarti syukur tuh. Allah minta dengan Nabi Musa, umumkan olehmu Musa, bila kamu mau mensyukuri nikmatku tuh, ku tambah nikmat tuh. Paham enggak? Nah, kenikmatan terbesar bangsa ini setelah merdeka apa? Segera mendapatkan seorang pemimpin bangsa. Siapa itu? Bung Karno Pak. Betul. Padahal, nah ini rahasia kekuasaan ya. Padahal saat Bung Karno diangkat jadi presiden tuh banyak Pak tokoh-tokoh besar Nusantara ini. Betul. Dari Muhammadiyah, dari NU, betul lah. Tokoh-tokoh kan masih hidup. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan masih hidup. Kiai Haji Ahmad Dahlan masih ada. Betul. Masih ada Pak orang-orang besar. Tapi Allah menjatuhkan masyiahnya kepada Insinyur Haji Muhammad Soekarno. Pak, sempat waktu itu gonjang-ganjing kita menentukan pemimpin Pak. Lain cerita hidup kita hari. Betul lah. Lain cerita. Maka lihat oleh kita ketika awal kemerdekaan, ketika NKRI ini kan dirongrong, betul lah. Coba macam mana cerita daripada leluhur kita, nenek kita. Boro-boro bisa ngaji kayak sekarang Pak. Betul lah.
kita ngaji Quran aja sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena orang yang memperjuangkan kebenaran kata mereka ternyata malah menumpas, menindas rakyat kecil. Saya hidup di Tasikmalaya, cerita dari kakek saya, nenek saya. Karena kami kan ada DITI dulu, betul? Itu sudah tegak berdiri loh. Kacau Pak, ketika politik kekuasaan ini dirombak. Paham tak? Oleh karena itu maka Allah minta dengan kita supaya kehidupan kalian teratur, kehidupan kalian tenang. Aku telah turunkan Quran, telah kuutus Rasul. Rasul itu tak selamanya hidup tengah-tengah kalian. Maka Allah mengangkat dengan masyiahnya pemimpin di antara kita. Allah minta taati mereka. Taati mereka. Paham Pak ya? Awas Bapak jangan ngira saya ini lagi kampanye ya. Jangan, ini kan saya cerita ayat An-Nisa kan. Tak ada saya kepentingan untuk itu. Saya tak ada nak nyalek Pak. Apalagi nak nyalon wali kota. Paham tak? Ini tuntunan Quran biar Bapak yakin mentaati pemerintah itu bukan perkara sia-sia. Ada nilainya. Ada ibadahnya. Ada nilai di sisi Sang Maha Pencipta. Kalau Bapak merasa terlalu suci untuk mentaati pemerintah, sudahlah taati mereka demi menghormati firman saja. Itu aja lah. Wah, aku nih rajin sholat, dia jarang nampak sholat. Wah, tak bagus mentaati dia. Kalau Bapak merasa terlalu suci untuk mentaati mereka karena Bapak menganggap mereka kotor misalnya kan, sudahlah taati mereka demi menghargai Quran. Karena Quran isinya gitu kan, minta mentaati mereka. Betul lah, kemarin kan sudah saya utarakan hadis di riwayat Imam Bukhari dan Muslim kan. Kata baginda Rasulullah, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar. Bani Israel nih dulu, zaman dulu kata Nabi Muhammad, itu mereka tuh senantiasa diasuh oleh para nabi. Jadi yang memimpin hidup mereka tuh para nabi, Pak. Satu nabi wafat, Allah kirimkan kemudian penggantinya nabi yang lain. Bapak paham kan? Nabi itu statusnya apa? Maksum. Apa maksum tuh? Dijaga dari melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Perintahnya itu dari langit, Pak, wahyu. Apa yang dikatakan oleh nabi mereka Bani Israel itu adalah perintah Allah. Wa annahu la nabiyya ba'di. Cuman sayang kata Rasul tuh, setelah saya wafat nanti tak ada lagi nabi yang akan memimpin hidup kalian. Berarti kalau setelah Rasulullah wafat kita tidak dipimpin hidupnya oleh para nabi, maka yang memimpin kita adalah manusia dengan status sama dengan kita. Berkemungkinan salah, berkemungkinan dia berbuat zalim. Wasatakunu khulafa. Setelah aku wafat nanti kalian akan dipimpin oleh para pengganti. Fayaksurun. Mereka tuh banyak nanti. Sahabat nanya, wa madza ta'muruna ya Rasulullah? Apa yang Tuhan rekomendasikan dengan kami ketika kami tak dipimpin oleh para nabi? Apa kata Rasul? Apa kata baginda Rasulullah? Aufu bil bai'atil awal, aufu bil bai'atil ula, wa a'tuhum haqqahum. Penuhi oleh kalian bai'ah pemimpin yang pertama kali diangkat. Pak, berikan kepada mereka haknya. Kalau mereka zalim bagaimana Rasulullah? Mereka minta kami memenuhi hak mereka. Mereka minta kami taat, kami taati, tapi mereka tak penuhi hak kami.
tak mau ngurus kami, tak peduli dengan kami, kadang ngibulin kami. Apa kata Rasulullah? Was'alullaha lakumul afiyah. Dan kamu mintalah dengan Allah apa yang menjadi hak kamu. Fa innallaha sa'iluhum ammastar'ahum. Biar yang membalas kejahatan para pemimpin kalian Allah. Paham gak? Berat nerima hadis ini. Betul gak? Apalagi di alam demokrasi. Hah? Tidak. Nasihah. Nasihah. Jangan sampai kita mencabut baiat, berontak, keluar dari ketaatan. Itu yang diminta. Kalau mereka zalim, nasihah. Betul lah. Nah, di Indonesia nih karena ada panggung demokrasi, maka jalan menasehati itu ada. Betul lah. DPR, MPR itu wakil kita. Betul lah. Bila presiden, bila gubernur, bila wali kota nyalah menzalim rakyat, mereka yang harus ngasih nasihat. Maka mereka punya fungsi controlling katanya. Betul lah. Selain budgeting, betul lah, mereka punya fungsi kontrol terhadap pemerintah. Itu Ustaz. Apa Ustaz? Kenyataannya? Ya kenyataan tak usah cerita lah Ustaz. Betul lah, kenyataan tak usah cerita. Kita aja tahu teori, tapi kenyataan kita tahu teori tentang jangan dolim. Dolim itu bahaya, gitu kan? Tak sadar juga kita menzolim istri, menzolim anak, menzolim emak kita sendiri. Betul lah. Tapi ini harus jadi keyakinan kita, harus menjadi pedoman hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Itu saja. Rasul itu tahu Ustaz, yang akan memimpin umat beliau itu tak banyak yang baiknya. Tapi tetap pesan Rasul, isma'u wa ati'u. Dengar dan taati pemimpin kalian. Wa inistamala alaikum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah. Taati, dengar apa yang mereka ucapkan dengan kalian. Meskipun yang memimpin kalian itu seorang budak, bukan orang merdeka, budak dari bangsa Ethiopia, berkulit gelap, punya paras muka yang tak sedap dipandang, rambutnya, kepalanya kecil, rambutnya keriting tak bisa disisir, seperti kismis. Meskipun yang memimpin kalian performannya macam itu, tetapi masyiah Allah, wilayah itu jatuh kepada dia. Apa pinta Rasul? Isma'u wa ati'u. Dengar dan taati dia. Berarti Rasul itu hanya ngasih batas dengan kita. Mencabut baiat itu ketika seorang pemimpin sudah menghalang-halangi kita untuk menunaikan perintah sholat. Tak boleh sholat secara total dibuat. Sholat mati kalian. Wah. Selama salat belum dilarang, yang wajib ya. Selama sholat yang wajib belum dilarang, Rasul tetap tak mengizinkan kita khal'ul bai'ah, naz'ul bai'ah, mencabut ketaatan. Paham ya? Nah, jadi pemimpin ada di tengah-tengah kita tuh kadang menjadi ujian iman. Hati-hati kasih komen, betul lah. Hati-hati kasih komentar, kasih apa namanya, cat-cat kita tuh. Jangan sampai, betul, menyinggung, mengerdilkan, apalagi menuduh tanpa fakta. Betul lah, bahaya. Bahayanya dari sisi ajaran aja kita dah tak kena ya. Betul lah, dah tak kena ya. Apalagi
alasannya hanya karena bukan pilihan kita. Oh, bahaya. Betul. Nah, kemudian yang memilih ataupun kita senang, jangan juga kita buta mata. Ya kalau salah, kita katakan salah. Jangan karena cinta tai domba dibilang coklat. Betul lah. Jangan karena cinta bangkai kita bilang segar. Itu. Jangan pula karena benci coklat dibilang telek. Betul lah. Jangan karena benci kebaikan dibilang keburukan. Performan baik dibilang pencitraan. Jangan. Kita harus objektif. Betul lah. Nah, maka hadis kedua Ustaz di riwayat Imam Bukhari dan Muslim terkait dengan judul ini apa? Dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW. Kata baginda Rasulullah gini, "Alal mar'i al-muslimi as-sam'u wat ta'ah fi ma ahabba wa kariha." Wajib bagi laki-laki muslim mendengar dan taat kepada ulil amri fima ahabba wa kariha, baik isi keinginannya, perintahnya, aturannya itu sesuai dengan keinginan kita atau tak sesuai, sesuai dengan selera kita atau tak sesuai dengan selera kita. Bagi rakyat muslim wajib sam'u wa ta'ah. Maknanya gitu. Kalau pima itu bimana isim mausul. Kalau pimanya bimanal masdar, bagi orang muslim mentaati pemerintah itu adalah wajib, baik dia senang dengan pemerintah itu atau dia benci, baik dia setuju atau tak setuju. Awas jangan salah. Waktu Abu Bakar dipilih itu kan ada juga yang tak memilih beliau. Betul. Waktu Sayyidina Umar ditunjuk tuh ada juga orang yang tidak menjatuhkan pilihannya itu kepada beliau. Begitupun waktu Sayyidina Utsman. Tetapi ketika setelah jadi pemimpin, kamu senang atau tak senang dengan dia, wajib sam'un, wajib ta'atu. Nah, sekarang kita di 2021 kan jelas pemimpin yang dinyatakan oleh lembaga yang berwenang adalah Pak Jokowi. Kita taati. Nanti 2024 bisa jadi orang lain dan bisa jadi itu bukan pilihan kita. Kalau sudah dinyatakan sebagai pemenang dengan sah, maka kita wajib sam'un wa ta'atu. Senang tak senang kita dengan dia. Ini penting ya. Betul, penting. Wajib sam'un wa ta'atu. Awas, bukan percakapan saya ini. Kan saya hanya nerjemahin saja. Alal mar'i al muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa karih. Illa ayyu'maru bi ma'siyah. Kecuali kalau si muslim itu diperintah untuk menunaikan kemaksiatan. Kemaksiatan itu gambarannya dua. Diperintah menunaikan apa yang Tuhan haramkan, diperintah untuk meninggalkan apa yang Tuhan wajib. Nah, itu maksiat. Kalau yang suruh kita buat itu bukan perkara haram, setakat mubah, setakat sunnah, setakat makrah, setakat apa tadi? Wajib. Itu bukan maksiat. Paham ya? Jadi hal yang mubah itu bisa berwajib kalau ada yang kita kan punya keyakinan dari diri sendiri. Apa tuh keyakinannya? Ragu buat. Itu bukan yakin lah kalau ragu mah. Macam mana? Hal yang dibikin perintah itu ragu bagi kita gimana? Ragu bagi kita. Ya. Ragu tuh harus punya alasan, Ustaz. Ya, kalau enggak kan. Ya contoh
Contoh. Transfer vaksin lah. Jelas. Banyak pakar-pakar yang tahu tentang vaksin itu berbahaya begini. Dan kita tahu melalui media. Kalau bilang media jangan dengar. Nah, media itu selamanya benar. Jadi kita yang awam ini buat apa pakar-pakar itu sekolah berpendidikan tinggi menekuni umum mereka sehingga mereka bukan tentang vaksin bla itu seakan tidak dengar. Dengar ada yang membuat kebijakan. Siap. Oke, udah ya. Pemerintah bercakap pun berdasarkan ahli. Berarti mereka punya ahli. Punya ahli. Yang mengatakan benda itu tidak terus ahli juga. Persepsi kita, ahli itu kan kita tak kenal juga. Kita kan mendengar apa yang ahli disebut. Iya. Tentu ahli itu punya juga Kompetensi. Iya. Cuman ada tidak contoh yang ada sekarang. Yang ada sekarang ini vaksin dokter terawan itu kan dari diakui menurut media, diakui oleh dunia. Kenapa pemerintah tak memakai Indonesia punya? Kenapa dari China dipakai? Kalau kita bicara masalah tadi pakan. Lah. Cuman kalau Ustadz taat dengan pemerintah ada nilai plus. Ustadz menghargai Quran. Jangan salah loh, Tad. Iya, betul lah. Jangan salah loh. Pemerintah tuh hilang kepercayaannya adalah bukan hanya karena ulah mereka, juga karena ulah kita rakyat. Paham gak? Jadi ada cerita, saya dengar di ceramah Gus Bah di zaman Bani Umayyah kalau tidak salah, ada Amirul Mukminin tuh. Bahasa dulu kan pemimpin tuh Amirul Mukminin ya, khalifah. Meskipun bentuknya sudah dinasti ya, sudah turun temurun, sudah pakai gen gitu. Kayak di Jawa lah kayak gitu kan. Ada putra mahkota. Ngapa katanya? Tuan tuh tak macam Abu Bakar katanya, memimpin. Gitu. Apa jawaban sang pemimpin tuh? Pinter juga ya. Ya karena masih kenal dengan kebaikan. Abu Bakar tuh yang dipimpinnya bukan macam kalian. Yang dipimpin Abu Bakar tuh Utsman, Ali gitu. Yang gue pimpin kalian. Ya wajar lah aku kayak gini, karena yang jadi rakyatnya kalian, paham gak? Jadi tidak ada kejahatan yang berjalan sendiri. Rakyat pun punya peran. Jadi tak cukup untuk kita sejahtera, pemerintahnya yang good government. Tapi kita akan bisa menjadi negara yang sejahtera ketika pemerintah dan sejalan sama-sama baik, sama-sama bersih. Apa cukup Ustadz jadi tauladan di rumah tangga, lalu anak bergantung kepada Ustadz bahtera kehidupan? Tidak, mereka pun harus baik seperti kita. Betul lah. Selamat tak rumah kita dari api neraka kalau hanya kita yang salat? Padahal kita pemimpin, istri anak kita tak peduli. Selamat tak? Tidak. Betul. Apalagi kalau hanya anak yang salat, istri yang salat, suami judi tak pernah ingat salat, semana nak sampai ke surga? Betul lah. Pasti tak sejahtera rumah tangga. Bernegara pun sama. Tak cukup pemimpin yang baik, yang dipimpin pun harus baik. Sebagaimana tak cukup rakyat baik kalau pemimpinnya tak baik. Maka kemarin kita sudah baca, betul lah. Khairu a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian itu adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Artinya tik and give, saling memberi. Tak cukup kita berharap dengan kebaikan mereka kita sejahtera sementara kita tidak memperbaiki di. Maka revolusi mental itu tak cukup untuk rakyat, juga harus untuk abdi negara. Betul lah.
Coba kira-kira pejabat bisa gak korupsi? Kalau yang bukan pejabatnya tak ngasih duit, kan tak bisa. Dia korupsi tuh karena yang bukan pejabat ngasih duit. Betul gak? Coba waktu dia pejabat tuh minta duit, kata yang bukan pejabat, sorry ya, kira-kira dapat tak korupsi dia? Tidak. Betul lah. Yang ini pengen duit, yang ini ngasih gambaran duit, ya bersambung lah. Betul lah. Gitu Ustazku. Jadi makanya vaksin cepat. Udah belum? Hah? Belum tuh Ustaz nih. Kalah lagi sama saya. Saya udah vaksin. Urusan kita ditipu nanti Allah yang balas dia Ustaz. Aman itu. Jangan Ustaz yang balas. Ustaz tak bisa. Paham dah? Tapi itu saya menghargai Quran gitu aja. Paham dah? Kemudian kita jangan suudzon terus. Betul lah, ini suudzon terus. Janganlah, kita tak enak juga disuudoni orang tuh. Kita pergi tengah malam kata istri ini, jangan-jangan istri baru dia. Coba sedap tak? Padahal kita dah lumus keringat keluar, betul lah, banting tulang. Dikira istri kita ke rumah istri baru. Gara-gara suudzon itu. Betul lah. Kita pergi ngantor dari pagi, balik jam 6 kata istri. Abang nih jangan-jangan punya istri baru dah kata. Ya Allah, dah capek kita disuuzon nih macam itu. Sedap dah? Tidak. Coba kalau istri kita bilang, "Bang, capek kerja tuh ya sampai sore ya, Bang." Mikir kita. Ada bukan kerja, ngopi tadi kan. Betul lah. Sedap kita. Kenapa? Dia husnuzon dengan kita. Malu juga kita kan? Coba kalau suuzon, temberang kita dibuat. Betul lah. Maka kita apa? Quran membimbing kita. Jauhi suuzon tuh. Iztanibu minadh-dhann fa inna ba'dadh-dhanni ismun. Paham Pak ya? Siapapun yang jadi pemimpin ini harus jadi patokan kita. Ke depan kan mungkin jadi, bukan yang sekarang kan? Betul lah. Kalau dia yang nanti sudah jadi, kita harus sam'u wa ta'ah. Jauhkan suudzon. Kemudian terus minta dengan Allah, Engkau ya Allah yang memegang hati kami dan hati mereka, bolak-balikan kami dan mereka hatinya dalam ridhomu. Gitu. Jangan bersandar kita dengan teriakan kita aja, tak ada guna itu. Betul lah. Allah yang punya hati siapapun. Lanjut ya. Itu Ustaz di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian masih dari Abdullah bin Umar di riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim juga. Kata beliau, "Kunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa at-ta'ala yaqulu lana fi mastata'tum." Kata Abdullah bin Umar, kami dulu setiap kali kami membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa at-ta'ah, Rasul senantiasa berucap kepada kami fi mastata'tu. Kalau baiat itu bahkan kita meletakkan tangan gitu ya, kita meletakkan tangan kita dengan orang yang kita baiat. Sam'an wa ta'atan ya Rasulullah. Kami hendak mendengar dan hendak taat kepadamu. Rasul ngasih apa? Ngasih catatan fi mastata'ta. Pada apa yang kamu mampu, karena berat loh. Berat. Kalau mutlak sam'an wa ta'atan, dosa banyak kita Ustaz. Aturan lingkungan hidup banyak kita langgar. Betul lah. Itu aturan negara tuh. Aturan agraria banyak kita langgar. Betul lah. Aturan berkendaraan banyak kita langgar. Kira-kira tak dosa tak? Atau tak kena tanya mungkin tak di akhir. Kan banyak aturan negara nih Pak, dari mulai pencatatan lahir, betul lah, sampai kematian ada aturannya itu di Disduk Capil. Tanah ada aturannya, betul lah. Rumah yang kita tinggali pun nak bangun ada aturannya, betul lah. Bapak lah yang tahu di PU nih. Kalau saya hanya dengar aja kan. Bahkan nikah cerai pun ada tuh. Beranak ada aturan. Habis Ustaz. Baru satu hadis ya. Itu isma'u wa alal mar'i al muslim as-sam'u wa ta'ah.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ya kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu